Hai leaders, berjumpa dengan saya lagi Fauzi Rahmanto, Executive Coach pelatih para pemimpin. Nah, di video kali ini saya sebelum tagging video ini mendengarkan lagu-lagu ya, dan saya memang suka musik dan sangat tertarik dengan kehidupan sosok-sosok musisi. Nah, saya jadi penasaran, Anda pernah dengar nggak siapa itu Dennis Pop? Gak pernah dengar? Oke, kalau begitu mungkin Max Martin tahu? Ya. Nggak tahu juga? Shellback tahu? Oh, nggak tahu juga. Nah, ini agak menarik ya. Karena ini adalah tokoh-tokoh musisi kelas dunia yang kalau Anda adalah penggemar musik pop, musik rock, semestinya tahu ya. Oke, kalau nggak tahu dengan yang saya sebutkan tadi, barangkali Anda pernah dengar tentang Justin Timberlake. Kalau ini langsung tahu. Katy Perry ya tahu juga ya. Atau yang lebih kekinian, The Weeknd tahu ya, tahu juga ya. Nah, bahkan Maroon 5 juga ya. Yang saya sebutkan belakangan ini adalah sosok-sosok musisi, penyanyi yang mereka aransemennya, musiknya dibuat oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Ya, terutama oleh Max Martin dan juga Shellback. Kenapa? Karena Dennis Pop sudah meninggal ya. Nah, ini menarik untuk dibahas, terutama dari sudut pandang kepemimpinan. Kenapa kok bisa muncul The Weeknd? Kenapa kok bisa muncul Justin Timberlake, NSYNC, muncul Katy Perry dan banyak lagi. Saya bisa sebutkan daftarnya sangat panjang. Nah, kalau kita runut lagi, rahasia kesuksesannya itu ternyata diawali oleh sebuah studio kecil di Swedia, di Stockholm ya. Dan tokoh yang berada di studio itu bernama Dennis Pop ya. Orang yang mengorbitkan grup musik Ace of Base ya, tahu ya. Kalau yang tahu umurnya sudah lama sama seperti saya. Nah, dia yang pertama kali mengorbitkan Ace of Base. Nah, kenapa? Karena dia ternyata bisa mengamati bahwa selera musik pop itu akan bergeser ke musik-musik yang sifatnya dance ya. Dan kemudian warna musik itu terus menginspirasi hingga sekarang. Dan yang menarik adalah ternyata ada satu rahasia yang membuat seluruh rumusan gagasan studio kecil di Stockholm ini mendunia ya. Karena kemudian tidak berhenti di Ace of Base. Musisi-musisi yang saya sebutkan tadi adalah buah tangan dari Max Martin dan juga Shellback yang merupakan murid dari Dennis Pop setelah Dennis Pop meninggal. Nah, yang menarik ya, mereka pernah ditanya oleh para pengamat musik, kenapa sentuhan tangan mereka demikian luar biasa? Kenapa musisi yang semula tidak dikenal di Amerika, begitu datang ke mereka, diberi sentuhan oleh Max Martin dan kawan-kawan, boom, mereka mampu menciptakan hits kelas dunia sampai hari ini. Ya, yang fenomenal terakhir The Weeknd. Kenapa mereka selalu berhasil menciptakan hits dan tetap tidak dikenal? Dan ini rupanya ada filosofi yang menginspirasi kepemimpinan. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab dalam bahasa Swedia, jantelagen. Ya, jantelagen. Jante itu ya jante ya, lagen itu hukum ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hukum jante. Ya, apa maknanya hukum jante ini? Mereka mengatakan di Swedia dan juga di negara-negara Nordik berlaku sebuah hukum. Kalau Anda ingin menjadi bagian dari masyarakat, Anda tidak boleh merasa menjadi sosok paling spesial, paling istimewa, paling pinter, paling ngerti dibanding yang lain. Dan rupanya filosofi itu yang mereka gunakan. Jadi ketika mereka ketemu dengan Justin Timberlake dan kawan-kawan dari Amerika, mereka tidak merasa lebih baik dari Justin Timberlake. Mereka tetap rendah hati, mereka tidak ingin menonjolkan diri, dan akibatnya apa? Justin Timberlake-nya yang bersinar. Ketika mereka bertemu dengan The Weeknd, mereka tidak mendominasi. The Weeknd, aku udah lebih pengalaman dari kamu. Saya sudah membuat lagu dan mengaransemen lagu dari sejak Ace of Base loh. Kamu ikutin aja kata-kata saya. Mereka nggak begitu. Tapi mereka menghargai apa yang dimiliki oleh The Weeknd dan memunculkan potensi terbaiknya. Dan itu yang membuat seluruh musisi tadi terkenal seluruh dunia. Jantelagen. Nah, apa maknanya bagi seorang pemimpin? Pemimpin dengan timnya juga bisa bersikap demikian. Betapa sering saya sebagai seorang coach mengamati pemimpin gagal mengangkat timnya karena mendominasi. Merasa lebih tahu, merasa lebih bisa, merasa tahu segalanya dibanding anggota timnya. Akibatnya apa? Timnya terbatas. Pertumbuhannya timnya hanya sebatas pengetahuan pemimpinnya.
dan akhirnya timnya tidak bersinar. Tapi ternyata tim yang luar biasa, pemimpinnya menganut filosofi Jantelagen, ya, disadari atau tidak. Mereka mengizinkan timnya berkreasi. Mereka melihat bahwa timnya punya potensi. Mereka melihat setiap anggota timnya punya kontribusi yang sama untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, dan kolaborasinya akan melahirkan gagasan-gagasan luar biasa. Mereka bersedia untuk minggir sejenak dan kemudian mengatakan, Jantelagen, aku tidak lebih pintar dari kalian, wahai timku, maka rumuskanlah solusi-solusimu, maka rumuskanlah gagasan-gagasan brilian, aku mensupport. Itu adalah sikap pemimpin yang menganut filosofi Jantelagen. Nah, bicara dengan tentang Jantelagen, silahkan Anda juga bisa menerapkan ini di tim Anda ya. Nah, kalau bertanya-tanya, terus bagaimana saya mau mengaplikasikan ini di tim? Kapan-kapan kita bahas lagi di video saya. Maka jangan lupa klik subscribe, klik tombol lonceng, dan kasih komen ya, supaya saya tahu Anda ingin saya membahas apa ya. Silahkan ya. Bagaimana supaya kita dapat menghidupkan ini di tim kita? Sangat bisa ya. Anda bisa memulai dengan memberikan kepercayaan kepada tim Anda. Yakinlah, tim Anda sebetulnya punya potensi terbaik yang mungkin kita belum tahu ya. Ada salah seorang pemimpin bisnis yang menjadi coach saya bercerita bahwa saya kalau ditanya tim saya nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena saya memang berhasil membangun bisnis ini, tapi dari pengalaman saya di masa lalu. Dan pengalaman masa lalu saya ternyata nggak relevan untuk tantangan hari ini. Nah, maka bersikaplah Jantelagen. Ya. Biarkan timnya yang kemudian merumuskan gagasan-gagasan briliannya sendiri. Anda cukup mendampingi layaknya Max Martin, Dennis Pop, ataupun Selbeck tadi. Membuat band yang diasuhnya berkilap dan terkenal seluruh dunia. Ya. Selamat mengaplikasikan Jantelagen, dan by the way, grup band Swedia mana yang menjadi favorit Anda ya? Kalau saya suka dengan musisi Swedia bernama Yngwie Malmsteen, metal. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.